berikut akan saya paparkan tugas koneksi antar materi modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama telah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka secara batin dan menjadi merdeka secara lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Namun selama ini pembelajaran di kelas saya adalah untuk memberikan atau mentransfer pengetahuan, memberikan latihan-latihan soal, lebih kepada pemenuhan target kurikulum, sehingga pelaksanaan pembelajaran dengan kegiatan yang sama dengan kebutuhan murid yang berbeda, jauh dari merdeka. Kurikulum berubah menyesuaikan zamannya, tetapi di lapangan saya masih seperti yang dulu. Dari modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro, saya menemukan intisari dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu perubahan. Dan dalam melakukan perubahan ada 3 kerangka. Yang pertama, kodrat keadaan. Baik pada alam maupun zaman, Ki Hajar Dewantoro mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila dilihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya bisa digunakan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Ki Hajar Dewantoro menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan, kita ingat asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas, kita melakukan dialog kritis agar ada perubahan dengan nilai esensi tetap terjaga. Sementara konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Lalu yang ketiga, apa yang harus berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan transformasi pendidikan sekarang ini adalah keharusan pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat. Semua yang kita lakukan berkaitan dengan pendidikan harus berorientasi pada anak. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah menyusun rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan latar belakang budaya siswa dan apa yang menjadi kebutuhan siswa dengan memperhatikan kemampuan, potensi, bakat, dan minat anak. Lalu tidak lupa melakukan asesmen awal, melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, dan dari hasil analisis rapat pendidikan di sekolah, saya perlu menyusun program literasi dan numerasi dan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila dengan mengadopsi budaya lokal. Tetap menjaga semangat untuk terus memberikan pendidikan yang berorientasi pada anak, sehingga anak-anak dapat tergali dengan maksimal kemampuan diri, potensi, bakat, minat, dan bertumbuh dengan baik karakternya. Anak-anak dalam belajar bebas dari segala ikatan, merdeka secara lahir dan batin, dan sebagai pendidik dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun menjadi pendidik yang berhamba pada anak, yang artinya memberikan pelayanan yang terbaik dengan penuh cinta kasih dan siap melayani keberagaman.